Oh, masih dalam proses ya. Artinya ini memang banyak sekali zoners yang mengatakan bahwa mereka belum terima, baik itu dari perbankan maupun karyawan swasta lainnya. Ya. Tetapi ada juga teman-teman mereka yang sudah terima. Sebenarnya proses untuk pencairan itu tadi atau ditransfer ke rekening mereka itu membutuhkan waktu berapa lama, Pak? Ya, jadi kalau di BP Jam Sostek ini kan menyediakan data. Jadi kita sebatas Ya, menyediakan data, kemudian data kita lakukan validasi, ya, kemudian sudah lengkap, baru kita serahkan ke pemerintah untuk proses pembayaran. Jadi detail proses pembayaran sepenuhnya semua ada di ada di pemerintah. Kementerian Tenaga Kerja, ya. Tapi tentunya kalau kita Baik, melihat proses pengiriman dana antar bank kan ada proses clearing, ya, perlu waktu di situ. Dan juga bank untuk melakukan pengiriman kan perlu waktu juga, karena jumlahnya kan besar sekali, 2,5 juta sekaligus, ya. Saya kira pasti akan dilakukan dengan penuh kehati-hatian. baik. Yang tervalidasi 2,5 juta. Yang invalid berapa, Pak? Ya, enggak. Jadi total dari target itu kan 15,7 juta. Rekening yang Iya, sudah tapi maksud masuk, saya untuk yang batch pertama, Pak. ya, rekening yang sudah masuk 14,3 juta. Kemudian dari 14,3 juta itu yang sudah valid 11,5 juta. Yang sudah kita serahkan ke pemerintah batch pertama 2,5 juta. Nah, kalau 2,5 juta yang sudah terbayar berapa ke penerima, Ya, itu tidak dari memiliki datanya kementerian. karena itu ada di pemerintah. Ya, Oke, baik. Berarti 2,5 juta ini yang sudah tervalidasi ya, Pak ya. Yang ya, itu sisanya itu apakah memang semua sudah tervalidasi atau masih banyak yang harus dikembalikan lagi ke kantor atau ke perlu data ulang, Pak? iya. Jadi dari total seluruh rekening, ya, itu yang masuk kan 14,3 juta, yang Ya, sudah valid itu 11,5 juta, ya, yang berarti tidak sisanya valid itu ya. atau drop itu 1,6 juta, ada 1,2 Ya, juta yang kita kembalikan ke pemberi kerja. Nah, dari oke. 11,5 juta itu kita serahkan kemarin 2,5 juta tahap pertama, tahap kedua sudah kita serahkan di hari Selasa tanggal 1 September kemarin sebanyak 3 juta. Jadi total rekening yang sudah diserahkan ke Kementerian Tenaga Kerja sebanyak 5,5 juta untuk dibayarkan. Baik, Pak. Yang 1,6 juta itu di drop maksudnya seperti apa, Pak? Ya, jadi ada 1,6 juta nomor rekening yang tidak sesuai atau tidak memenuhi kriteria dari peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Di antaranya adalah yang gajinya atau upahnya di atas 5 juta. Jadi kita sudah Oh, itu minta masih yang banyak yang mengajukan itu walaupun upahnya sudah di atas 5 juta, Pak. iya, jadi Masih ada banyak. beberapa sih, ada beberapa yang mungkin mereka tidak melihat dari data upahnya, kemudian dikirimkan. Nah, ini sudah ketangkep juga di kita, terfilter di kita, yang upahnya di atas 5 Ah, juta, kemudian juga eh, bukan penerima upah, ya, atau pekerja bukan penerima upah, kemudian oke. terdaftarnya Maksudnya di. freelancer begitu atau bagaimana, Pak? Ya, Bukan jadi penerima ada upah? yang terdaftarnya itu setelah bulan Juni 2020. Karena yang Oh, oke. kriteria, salah satu kriterianya adalah terdaftar sebagai peserta aktif di BP Jam Sostek sampai dengan Juni 2020. Nah, ternyata ada rekening yang dikirimkan terdaftarnya setelah bulan Juni. Jadi ini tidak Oke. eligible sehingga kita keluarkan. Dari yang total yang kita keluarkan atau di drop itu ada 1,6 juta. Ya, tapi yang Satu, 1,6 juta. Kemudian ada ya, 1,2 juta 1,6 yang, juta itu paling banyak apa, Pak? Yang di drop itu yang kesalahan datanya apa, Pak? ya, yang paling banyak adalah upahnya di atas 5 juta. Yang terbanyak. Oke. Itu Ya. berapa persen, Pak, yang di atas 5 juta masih minta itu, Pak? Saya tidak punya data detailnya, tapi itu ada beberapa kriteria. Jadi kalau sesuai dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 14 2020, kriterianya itu ada Ya. 5.
Satu adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan NIK. Satu itu. Ya. Kemudian pekerja atau buruh penerima upah. Jadi sektor pekerja penerima upah atau pekerja formal atau ada majikannya atau ada pemberi kerjanya. Kemudian yang ketiga, terdaftar sebagai peserta aktif BP Jam Sostek sampai dengan Juni 2020. Yang keempat, tenaga kerja aktif yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah 5 juta atau upahnya di bawah 5 juta. Kemudian yang kelima, memiliki rekening bank aktif. Nah, karena ada 5 kriteria ini, begitu tidak memenuhi kriteria ini langsung kita pinggirkan. Baik, itu dipinggirkan. Kalau yang dikembalikan itu ada 1,2 juta. Itu rata-rata karena apa, Pak, dikembalikan? Ya, ada nomor rekeningnya tidak tidak aktif di bank. Ya, ada juga yang namanya tidak sesuai. Ya, kemudian umumnya namanya tidak sesuai itu maksudnya nama yang terdaftar di kantor dengan akun bank atau yang terdata di BP Jam Sostek, Pak? Ya, jadi nomor rekening di bank harus sama dengan nomor dan nama yang tercatat di BP Jam Sostek. Ya, jadi kita Halo? ya, jadi Halo? satu orang itu satu kepesertaan, satu kepesertaan BP Jam Sostek, kemudian memiliki satu rekening, nama rekening banknya harus sama dengan nama kepesertaan di BP Jam Sostek. Ya, dan kita lihat masih banyak juga nama di rekening itu tidak sama dengan nama di peserta BP Jam Sostek. Mungkin pinjam rekening temannya atau kakaknya dan sebagainya. Nah, ini kefilter oleh kita sehingga kita berikan kesempatan untuk diperbaiki. Oh, jadi persoalannya bukan saja masalah typo nama, tapi masalahnya pakai akun bank orang lain gitu. Iya, iya betul. Jadi mungkin karena nggak punya nomor rekening, sudahlah pakai nomor rekening saya. Nanti saya kasihkan ke kamu, mungkin begitu ya. Itu banyak sekali. Tapi yang ini artinya datanya dikembalikan gitu, Pak ya? Ya, ke kita kembalikan. pemberi kerja begitu. Betul, itu kita kembalikan. Untuk di follow up lagi begitu maksudnya. Betul, dikembalikan ke perusahaan untuk diperbaiki. Kemudian ada juga yang rekeningnya itu di bank sudah tidak aktif atau dormant ya. Di banknya tercatat ini rekening ada tapi tidak aktif sehingga perlu diaktifkan. Nah, itu kita kembalikan juga untuk diaktifkan ke banknya. Oke, menurut Pak Agus ini sebenarnya data yang tidak valid ini, walaupun tadi bicara soal bahwa menggunakan nama lain, tapi apakah memang orang-orang yang 1,2 juta itu betul-betul tercatat bahwa memang sedang bekerja di perusahaan pemberi kerja tadi, menurut datanya BP Jam Sostek? Ya, jadi seluruh calon penerima bantuan subsidi upah ini adalah tercatat di sistem BP Jam Sostek. Tentunya karena tercatat, ini juga bekerja di sebuah perusahaan. Nah, ini kita yakini dan kita validasi, kemudian dilakukan juga pengecekan oleh cabang kita di seluruh Indonesia. Apakah itu tidak cukup, Pak, dengan Bapak punya data BP Jam Sostek itu ada datanya? Maksudnya gimana, maaf? Halo? Apakah itu tidak cukup untuk kemudian data itu bisa ditransferkan, data itu diberikan kepada pemerintah untuk ditransferkan walaupun si pekerja ini tadi memang karena nggak punya bank sehingga dia meminjam akun bank orang tuanya atau akun bank saudaranya begitu. Apa itu tidak cukup, Pak, dengan yang data yang Bapak sudah miliki? Ya, jadi kebijakan untuk bantuan subsidi upah ini dibayarkan langsung ke rekening pekerja. Jadi dibayarkan langsung kepada rekening pekerja, ya. Sehingga harus memiliki rekening bank yang aktif dan nama rekeningnya harus sama dengan nama atas nama yang ada di BP Jam Sostek.
Baik, berarti untuk batch pertama Pak, itu ada 1,6 juta drop, 1,2 juta itu dikembalikan, dan 3 juta sudah diserahkan, 2,5 juta pekerja sudah divalidasi, 3 juta validasi untuk batch kedua. Nah, pertanyaan yang berikutnya ini Pak, untuk yang 1,2 juta dikembalikan, kapan deadline-nya Pak untuk kembalikan lagi datanya ke BP Jam Sostek? Iya, jadi kita deadline-nya tanggal 15 September. Jadi untuk rekening baru itu juga kita minta segera disampaikan di tanggal 15 September. Begitu juga untuk yang dikoreksi atau direvisi atau diperbaiki. Sampai 15 September Pak ya? Ya. Di luar itu apakah masih ada kesempatan, dalam artian gini, karena kan masih ada sekitar 11,5 juta Pak. Artinya masih ada beberapa batch lagi gitu Pak. Apakah bisa menyusul di batch-batch berikutnya Pak? Iya, jadi memang ini sesuai dengan koordinasi kita dengan pemerintah, ini dibayarkan secara bertahap ya, per batch. Kemarin sudah ada batch 1, 2,5 juta, kemudian batch 2, 3 juta, batch 3, dan seterusnya. Ya tentunya nanti yang rekening yang baru diperbaiki akan masuk ke batch berikutnya. Oke, baik. Pak, ini yang di batch berikutnya itu kan artinya yang memang belum terima kan Pak ya? Iya, ya, betul, belum. Belum terima dan yang belum diserahkan gitu maksudnya ke Kementerian Keuangan. Ya, betul. Datanya, Jadi atau bagaimana? masih ada di kita, masih ada di BPJS Ketenagakerjaan. Oke, berarti masih ada kesempatan untuk mereka yang belum terima sampai hari ini untuk bisa mendapatkan bantuan tunai ini, Pak ya? Ya. Masih ada kesempatan ya untuk mereka melengkapi lagi. Karena ini memang masih banyak sekali, 1,2 juta ini dikembalikan. Sekitar 1,6 juta itu di drop. Saya penasaran, Pak, yang di drop itu diberitahukan nggak, Pak, bahwa ini Anda di drop gitu? Ya, jadi ada ini notifikasinya, kita beritahukan melalui perusahaan masing-masing, melalui cabang kita. Ya, cabang kita itu bisa melihat statusnya bahwa yang ini di drop, yang ini di koreksi, yang ini sudah lolos atau sudah valid ya. Tentu disampaikan kepada perusahaan. Ya. Oh, jadi nanti perusahaan yang akan menyampaikan kepada karyawan begitu? Ya, betul. Dan saya kira karyawan juga bisa melihat di portal kita, ya, di website kita, yaitu sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. Nah, di situ sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. Ya, sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. Di situ bisa dilihat nanti data-data dari peserta tersebut. Ada data upah. Upahnya berapa yang dilaporkan oleh perusahaan ke BP Jam Sostek. Kalau upahnya di situ 5,5 juta, ya nggak akan dapat. Kemudian juga di situ ada NIK-nya, ada nomor rekeningnya, nomor rekening bank. Saya kira peserta bisa melihat dari situ, tetapi apa yang ada di situ adalah bukan merupakan konfirmasi menerima subsidi upah. Itu hanyalah informasi saja, karena kepastian untuk informasi syarat-syarat Pak ya. Betul, jadi pemenuhan persyaratan saja yang ada di situ. Baik, tadi ke sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. Setiap peserta BPJS bisa memeriksa atau melihat kriteria dan juga gajinya, kok gajinya dia maksudnya, upah, untuk mengkonfirmasi bahwa dia bisa terima atau tidak begitu ya Pak ya? Ya. Tapi ya. tidak ada notifikasi bahwa ini ditolak atau tidak ditolak, akan diteruskan. Tidak ada di situ ya, semua kembali kepada perusahaan masing-masing. Ya, saya kira Baik. Ini sangat penting, harus dicek oleh para pekerja untuk memastikan berapa upah yang dilaporkan. Karena kalau upah yang dilaporkan lebih rendah, yang dirugikan adalah pekerja. Ya, karena apa? Karena itu kan semacam tabungan ya, sekian persen kalau 3% itu dari perusahaan.
Nah, itu dibayarkan untuk pekerja. Kalau upahnya direndahkan, berarti pekerja itu akan menerima lebih rendah haknya ya. Itu yang dimaksud dengan di bawah 5 juta itu apakah gaji pokok atau udah take home pay, Pak? Gaji gaji apa namanya, gaji pokok dan tunjangan-tunjangan tetap. Tunjangan-tunjangan tetap ya. Ya, jadi kalau dibilang take home pay kan ada juga yang tunjangan tidak tetap. Jadi yang Tambahan-tambahan lagi ya. tepat Hari adalah raya atau gaji apa begitu. pokok plus tunjangan tetap tiap bulan. Oh, itu di bawah Ya. 5 juta, Pak ya. Iya, betul. Jadi atas dasar 5 juta dari mana? Atas dasar data yang dilaporkan oleh perusahaan kepada BP Jam Sostek dan tercatat di sistem BP Jam Sostek. Jadi jika seseorang belum terima, si pekerja belum menerima bantuan ini, maka yang ia harus lakukan adalah selain mengecek atau browsing ke website tadi, BP Jam Sostek, tugas mereka adalah untuk memastikan ke HRD berapa gaji mereka, lalu memastikan kembali notifikasi yang diberikan oleh BP Jam Sostek, apakah mereka eligible atau layak mendapatkannya atau tidak begitu Pak ya? Ya, jadi bisa dilihat dari ke perusahaan pemenuhan persyaratan administrasinya itu di website kita tersebut. Ya. Sementara untuk urusan internal harus diselesaikan dengan internal sendiri ya, bicara soal data, penambahan akun bank seperti itu ya Pak ya? Ya, betul. Oke, ada beberapa nih Pak dari teman-teman di OKZoners yang kemudian mereka mengatakan bahwa semua mereka datanya sudah valid, maksudnya sudah lengkap, sudah diberikan, akun juga sudah sesuai nama dan semuanya aktif, tapi masih belum terima. Itu apakah karena memang masih proses atau mereka harus mencari tahunya bagaimana begitu? Selain bahwa memang kan karena di website nggak bisa memastikan bahwa mereka memang layak menerima gitu. Ya, jadi kalau sesuai dengan kriteria saya sebutkan 5 tadi sudah terpenuhi, tentunya pasti akan mendapatkan. Nah, kalau belum juga pasti terima, Pak ya. ini hanya masalah waktu karena kan dilakukan pembayaran secara bertahap. Kalau sekarang sudah ada yang valid 11,5 juta. Untuk membayar 11,5 itu kan perlu waktu itu. Ya, dan dilakukan secara bertahap per batch. Kemarin batch pertama 2,5 juta. Hari Selasa kemarin kita serahkan lagi 3 juta, jadi ada 5, nah, sekarang saya kira dalam proses pembayaran. Ya, saya kira ditunggu saja pembayarannya. Pak, ini ada pertanyaan juga dari Veanovia. Kenapa satu kantor tidak serentak? Tadi sudah dijawab, karena ada proses seperti itu ya. Ada teman yang belum terima, tapi ada yang sudah. Itu karena proses, tapi pasti akan terima ya Pak ya. Dan transfernya itu tergantung dari pemerintah ya, dan bank yang telah ditunjuk itu ya. Nah, itu tadi sudah terjawab. Untuk Heni Azula, di mana kita bisa mengecek terverifikasi juga tadi sudah diberitahukan bahwa Heni, bahwa Anda harus menanyakan kepada perusahaan Anda juga apakah ada notifikasi dari BP Jam Sostek mengenai validasi data Anda, begitu. Dan kemudian tadi beberapa pertanyaan yang sudah saya tanyakan kepada Bapak juga sudah terjawab. Lalu ada ini Pak, pertanyaan juga, apakah peserta prakerja bisa mendapatkan hal ini Pak? BSU Pak. Peserta prakerja Pak, apa bisa mendapatkan BSU ini Pak? Halo Pak. Terputus Pak. Pak Agus, halo. Halo Pak Agus. Oke, baik teman-teman, kita masih berusaha menghubungi Pak Agus lagi. Mungkin ada sedikit problem signal di sana. Pak Agus bisa dengar saya? Ya, tampaknya ada sedikit problem signal ya. Pak Agus?
Pak Agus. Halo. Ada sedikit problem ini dengan ini bisa dibantu. Pak Agus, apakah Anda dapat mendengar saya? Kalau dapat mendengar saya boleh. Ya, ini tidak ada suara yang sama sekali, Pak. Sudah dicoba dari beberapa handphone, tapi suara Bapak tidak terdengar, Pak. Teman-teman Okezoners, apakah bisa mendengar suara? Oke, kita terputus. Kita coba hubungi kembali ke Pak Agus, karena masih banyak pertanyaan yang harus kita tanyakan. Baik, sebagai informasi, sementara rekan saya sedang mencoba untuk menghubungi Pak Agus kembali. Ini dia. Ya. Sudah terhubung Pak Agus. Mohon maaf, tadi kelihatannya tak terdengar. Ya, sekarang sudah terdengar Pak, suara Bapak. Oke, Pak David. Oke. Gimana tadi? Ya. Ya, jadi apakah peserta prakerja bisa mendapatkan bantuan ini, Pak? Ya. Jadi sesuai dengan kebijakan bahwa penerima bantuan subsidi upah ini bukan penerima bantuan yang lain, termasuk prakerja. Jadi kita juga memang sudah cross check di sini. Penerima prakerja tidak bisa menerima bantuan subsidi upah ini. Baik, kalau itu guru-guru honorer swasta gitu Pak, apakah juga bisa mendapatkan? Ya, guru honorer swasta mendapatkan bantuan subsidi upah sepanjang sudah terdaftar di BP Jam Sostek. Jadi karena masih ada banyak guru honorer yang belum terdaftar, sehingga ada yang terima, ada yang tidak. Yang terima itu adalah yang sudah terdaftar. Oleh karena itu saya himbau ke depan agar semua tenaga kerja mendaftarkan dirinya di BP Jam Sostek. Karena bantuan subsidi upah ini adalah nilai tambah saja untuk menjadi peserta BP Jam Sostek. Tetapi ada manfaat lain yang lebih dibutuhkan oleh para pekerja, yaitu manfaat atas perlindungan dari risiko kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan juga pensiun. Oke, itu adalah manfaat dari mendaftarkan diri di BP Jam Sostek, Pak ya? Ya, betul. Nah, selain bahwa akan menerima bantuan dari pemerintah ini, baik Pak, ada pertanyaan lagi, itu turunnya kira-kira kapan Pak untuk yang batch kedua Pak? Ya, tergantung dari bank penyalur. Saya kira ditunggu saja, Pak. Tentu ada perlu waktu ini untuk memproses ini. Artinya gini Pak, maksud saya ini kan katanya dalam minggu ini nih